Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruby, ruang belajar dan inspirasi. Kali ini kita akan bicara tentang sebuah materi yang sangat menarik, yaitu whole of government. Nanti kita akan bicarakan apa itu whole government dan bagaimana cara agar kita bisa mencapai tujuan whole of government itu. Ya, baik, mari kita mulai. Nah, yang pertama tentu kita perlu paham dulu apa itu definisi mudah dari whole of government. Jadi definisinya secara sederhana adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Nah, kata kuncinya sudah saya cetak hitam tebal. Yang pertama adalah whole of government itu kata kuncinya adalah kolaboratif antar semua elemen. Yang kedua adalah punya maksud dan tujuan mencapai tujuan pembangunan bersama. Nah, karena kita beragam suku, beragam bahasa, dan seterusnya di Indonesia ini yang sangat kaya, maka dibutuhkanlah upaya kolaboratif, upaya bersama untuk mencapai tujuan kita bersama, memajukan negara kita Indonesia ini. Karena kalau dia berjalannya sendiri-sendiri, maka akan sulit untuk diterima oleh kelompok yang lain, akan sulit diterima oleh golongan yang lain, dan seterusnya. Tapi ketika semuanya terlibat bersama, ketika semuanya melakukan usaha kolaborasi bersama, maka insya Allah semua suku, semua golongan, dan seterusnya bisa dengan mudah menerima, khususnya upaya kolaborasi dalam pengelolaan pemerintahan, dalam upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada, yang ujung-ujungnya bisa mencapai tujuan pembangunan bersama, yaitu Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Itulah definisi sederhana dari whole of government. Nah, setelah kita tahu definisi dari whole of government, sekarang kita perlu memahami dulu. Jadi saya menyebutnya adalah whole of government framework. Bagaimana kerangka berpikir kita untuk memahamkan sesi ini lebih mudah, untuk memahamkan materi ini lebih sederhana. Yang pertama saya menyebutnya adalah why. Jadi nanti kita akan bahas di materi ini tentang kenapa kita harus memahami diri kita, melengkapi diri kita dengan whole of government. Kenapa rupanya harus menggunakan whole of government dalam pengelolaan negara dan seterusnya. Yang kedua, kita harus paham dulu what-nya. Apa yang dihasilkan dengan menerapkan whole of government ini, dengan upaya kolaboratif, melakukan semuanya secara kerjasama dan seterusnya, apa yang akan dihasilkan, gitu ya. Setelah kita paham why-nya, kita paham what-nya, yang terakhir adalah kita akan mencoba melihat how-nya. Gimana sih penerapannya, di sektor apa saja sih penerapan yang baik terkait dengan whole of government ini. Nah, inilah framework yang bisa kita pahami untuk mempermudah kita dalam memahami, kemudian mengimplementasikan whole of government ini dalam kehidupan sehari-hari, dan khususnya dalam spesifik dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah why-nya. Mengapa whole of government ini penting? Yang pertama, kita bisa lihat dari sudut pandang internal. Ya, harus diakui karena kita beragam suku bangsa dan seterusnya, daerah yang beragam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, gitu ya. Pasti ada fanatisme kedaerahan. Nah, fanatisme kedaerahan ini akan menarik kalau misalnya nggak apa-apa dia punya fanatisme kedaerahan, tapi ketika fanatisme ini kita kolaborasikan, kita gabungkan atas nama kebinekaan, atas nama kebersamaan bangsa Indonesia, maka ini akan semakin menarik, ya, akan semakin menguatkan kita, akan semakin merekatkan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi alasan utama kenapa whole of government ini penting, harus diakui dari sisi internal adalah adanya fanatisme kedaerahan. Untuk menghilangkan, dalam tanda kutip, menghilangkan fanatisme ini, kita butuh upaya kolaborasi agar fanatisme ini biarlah di level individu saja, tapi begitu dia sudah menjadi kolaborasi bersama, maka yang kita kedepankan adalah Indonesianya, bangsanya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, umumnya bisa juga terjadi konflik of interest. Nah,
karena kita tahu rentannya terjadi konflik of interest, maka dibutuhkan upaya whole of government, bagaimana mengelolanya ini secara kolaborasi, ya, mengelola pemerintahan dan seterusnya secara kolaborasi, sehingga nanti ada check and balances, ada kontrol bersama. Jadi konflik of interest ini bisa hilang perlahan gitu ya, akan mulai hilang. Kemudian selanjutnya ada juga aspek ego sektoral yang harus diakui masing-masing. Jadi kalau pepatahnya bilang kullu ra'sin ra'yun, setiap kepala itu pasti punya pendapat. Nah, jadi setiap kita umumnya punya ego. Nah, ego ini akan semakin dibiarkan, maka akan semakin besar dan besar. Dan ini pada akhirnya akan membuat kita akan kehilangan perekatan kita terhadap suatu bangsa itu akan semakin berkurang. Jadi kita akan nggak rekat lagi sebagai suatu bangsa. Itulah kenapa ego sektoral ini harus kita lebur, harus ditahan, dan seterusnya ketika kita sudah bicara tentang kolaborasi bersama untuk memajukan Indonesia yang lebih baik. Ini dari sisi internal. Ada lagi dari sisi eksternal. Harus diakui harapan masyarakat itu terhadap pelayanan birokrasi dan seterusnya itu kan tinggi. Nah, untuk itu perlulah dibuat whole of government yang baik. Karena tingginya harapan masyarakat ini, maka kita sebagai pelayan misalnya, pelayan masyarakat katakanlah begitu, maka harus mengikuti atau mematuhi atau menjawab keinginan masyarakat ini. Ya. Yang kedua adalah public service. Nah, tentu saja pelayanan masyarakat ini harapannya setiap hari, setiap minggu, setiap tahun itu terus meningkat. Bagaimana misalnya pelayanan di kantor kecamatan, kelurahan, dan seterusnya, gitu ya, itu harapannya terus meningkat, terus semakin baik. Nah, harapan-harapan inilah dari sisi internal dan eksternal yang kemudian kalau kita kerucutkan menjadi sebuah alasan kenapa whole of government ini penting untuk dikelola, dikombinasikan, dan dikolaborasikan secara bersama. Ya, itu mengapa whole of government penting. Oke, sekarang kita sudah paham mengapanya. Mari kita coba lihat sekarang apanya. Apa yang akan dihasilkan jika kita melakukan whole of government secara total, gitu ya. Yang pertama akan muncul pasti tentu saja adalah akuntabilitas. Semua yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Turunannya tentu saja karena kita dari daerah yang beragam, dari daerah yang macam-macam, akan muncul nasionalisme kita karena kita berkolaborasi bersama, bukan mengedepankan daerah kita, tapi kita mengedepankan atas nama bangsa kita, Indonesia. Otomatis tumbuh nasionalisme kita. Nah, ujung-ujungnya karena kita sudah paham kita adalah pelayan misalnya, pelayan masyarakat misalnya, maka kita akan memunculkan etika publik. Bagaimana kita berinteraksi dengan publik, melayani publik, dan seterusnya. Ini akan muncul dalam diri kita. Ujung-ujungnya, apa yang kita lakukan akan menghasilkan mutu yang berkualitas. Jadi kita berkomitmen terhadap peningkatan mutu yang berkelanjutan, yang continuous improvement. Ya. Nah, pada akhirnya, karena semuanya terlibat dalam sebuah sistem yang sama, pada akhirnya insya Allah setiap kita akan menjadi pribadi yang anti terhadap korupsi. Nah, inilah apa yang bisa dihasilkan dengan whole of government kalau dijalankan dengan baik, upaya kolaborasi tadi untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Nah, yang terakhir, setelah kita paham why-nya, kemudian what-nya, nah kita sekarang lihat how-nya, gimana, di mana saja kita bisa menerapkannya. Yang pertama adalah kita bisa menerapkan ini, bagaimana penerapan whole of government ini di sisi kolaborasi di kelembagaan. Jadi di setiap lembaga dan seterusnya perlulah melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat dan seterusnya. Tentu saja dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang seharusnya dipertimbangkan, misalnya aspek-aspek kualifikasi individu, aspek dan seterusnya. Ya, ini kolaborasi di kelembagaan. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa penerapannya di kolaborasi melalui sistem. Jadi sekarang ini misalnya pemerintah sudah banyak menggunakan sistem-sistem yang sifatnya elektronik, gitu ya. Elektronik ini, elektronik itu, satu pintu dan seterusnya, pelayanan lebih mudah dan seterusnya. Jadi masyarakat nggak perlu lagi harus datang mengantri panjang-panjang, tapi semuanya bisa menggunakan sistem pelayanan elektronik berbasis web.
berbasis aplikasi, dan seterusnya. Ini kolaborasi dalam hal sistem. Jadi melibatkan stakeholder, melibatkan pihak ketiga, tenaga IT, dan seterusnya. Dengan semakin banyak yang terlibat untuk memajukan bangsa kita ini, maka insya Allah semua orang akan merasa dibutuhkan. Pada akhirnya akan tadi merekat kesamaan kita, ujung-ujungnya nasionalisme kita akan meningkat. Yang terakhir, bisa dilakukan kolaborasi dalam hal SDM. Nah, kita ini pasti punya keahlian individu masing-masing. Ada yang pintar IT, tapi nggak pintar komunikasi. Ada yang pintar komunikasi, mungkin nggak pintar berenang, gitu ya. Ada yang pintar berenang, tapi nggak pintar memanah, dan seterusnya. Jadi, nah, bayangkan kalau kita yang punya kemampuan beragam ini, kemudian kita berkolaborasi untuk memajukan bangsa ini. Bayangkan, jadi apa Indonesia ini? Luar biasa. Nah, harapannya 2045 nanti, insya Allah, benar-benar kita akan menjadi tumbuhlah generasi-generasi emas Indonesia. Ya, jadi ini semua bermula dari bagaimana kita mengkolaborasikan SDM-SDM yang ada. Nah, dengan penerapan di 3 aspek ini minimal, di kelembagaan, kemudian kolaborasi di sistem, dan kolaborasi di SDM, maka whole of government ini bisa kita terapkan secara utuh dalam konteks bicara tentang bagaimana whole of government ini mudah diaplikasikan di kehidupan kita. Nah, inilah framework dari whole of government. Kita sudah tahu why-nya, kemudian kita sudah tahu apanya, dan kita juga sudah tahu bagaimana cara penerapannya atau di tempat apa saja yang bisa kita terapkan whole of government ini. Nah, itulah sesi kita hari ini, sahabat Ruby, ruang belajar dan inspirasi. Semoga bermanfaat. Marilah kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang terus belajar, dan tentu saja menerapkan nilai-nilai yang ada di whole of government hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.